Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pelajaran tematik untuk kelas 3 yaitu tematik 3 muatan bahasa Indonesia. Kita masih berada pada tema 6. Namun kita sudah berada pada subtema 4 tentang penghematan energi. Perlu anak-anak ketahui bahwa pembelajaran hari ini adalah pembelajaran akhir dari tema 6 untuk muatan bahasa Indonesia. Tentunya kita akan mengadakan ulangan harian setelah ini. Oleh karena itu kepada anak-anak sekalian, tolong dipelajari kembali apa yang sudah Bapak berikan, baik berupa pembelajaran di link YouTube ataupun di YouTube video pembelajaran dari Bapak serta materi tema 6 untuk bahasa Indonesia yang sudah Bapak sampaikan. Silakan membaca juga bukunya. Mudah-mudahan pelaksanaan ulangan dapat berjalan dengan baik. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan memberi tontonan kepada kalian video pembelajaran melalui link YouTube. Bapak harapkan kalian bisa menyimak materi yang ada di link YouTube ini. Semoga ini akan dapat kalian pahami sehingga untuk muatan bahasa Indonesia pada hari ini tema 6 subtema 4 tentang menghemat energi bisa juga sebagai pembelajaran yang berarti. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu guru yang solih dan solihah. Bagaimana? Semoga anak-anak ibu guru semuanya selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia di tema 6 subtema 4 tentang penghematan energi. Baik anak-anak, yuk disimak penjelasan berikut ini. Menghemat energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kita lakukan, misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga ketersediaannya, menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Menyusun cerita dari kata kunci. Kata kunci merupakan kata-kata yang berkaitan dengan tema yang membentuk sebuah informasi. Setelah menemukan kata kunci, susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku, supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Perhatikan contoh berikut ini. Baik anak-anak, berikut ini ada 3 kata kunci, yaitu penghematan, listrik, dan energi. Melalui ketiga kata kunci ini, kita bisa membuat cerita. Judulnya penghematan energi listrik.
Kegiatan belajar di sekolah memerlukan energi listrik yang cukup besar. Guru, staf administrasi, dan siswa hingga penjaga sekolah menggunakan listrik setiap harinya. Penggunaan listrik di sekolah cukup besar, sehingga diperlukan upaya penghematan energi agar sumber energi tetap tersedia. Jadi kata kuncinya ada listrik, penghematan, dan energi. Menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tentang penghematan energi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk dapat memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar yang tersedia dengan saksama. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar. Perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Baik anak-anak, berikut ini ada cerita judulnya Berhemat BBM Saat Berangkat ke Sekolah. Setiap hari, Edo diantar oleh ibu atau ayahnya ke sekolah. Jarak rumah Edo ke sekolah cukup jauh bila ditempuh dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, Edo diantar ke sekolah dengan naik kendaraan bermotor. Kadang-kadang, Edo diantar naik mobil bersama ayah. Sesekali diantar oleh ibu naik motor. Namun, Edo lebih sering diantar oleh ibu menggunakan kendaraan umum. Naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha menghemat BBM. Nah, anak-anak, melalui gambar dan cerita ini, kita bisa menemukan informasi melalui pertanyaan yang kita buat. Pertanyaannya, 1. Bagaimana Edo berangkat ke sekolah? 2. Apa manfaat menggunakan kendaraan umum? Nah, informasinya adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi, nak. 1. Edo diantar oleh ibunya naik kendaraan umum. 2. Naik kendaraan umum merupakan salah satu usaha menghemat BBM. Berikutnya, menuliskan informasi dari teks tentang menghemat energi. Kita dapat menuliskan kembali informasi yang telah kita dapat. Penulisan ulang informasi dilakukan dengan menandai atau mencatat informasi penting terlebih dahulu, baik saat membaca atau mendengarkan teks. Selanjutnya, informasi penting disusun dalam bentuk kalimat hingga menjadi paragraf yang padu. Berikutnya, menuliskan laporan kegiatan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Membuat kerangka laporan. Kerangka laporan berfungsi sebagai panduan menulis laporan, sehingga diperoleh laporan yang jelas dan runtut. Kerangka laporan kegiatan terdiri atas A. Judul, B. Waktu, C. Tempat, D. Tujuan, E. Kegiatan, dan F. Kesimpulan. 2. Menyusun kerangka menjadi laporan. Nah, anak-anak, berikut ini merupakan contoh laporan kegiatan. Judulnya laporan kegiatan penghematan energi. Jadi ada waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, kemudian kegiatannya, dan terakhir kesulitan dan keberhasilan merupakan kesimpulan dari laporan kegiatan. Baik anak-anak, silakan dibaca contoh berikut ini. Berikutnya, menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri. Menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Tujuan menulis yaitu memberitahukan, menjelaskan, meyakinkan, mempengaruhi pembaca, menceritakan sesuatu, atau menggambarkan sesuatu. Menuliskan cerita dapat dilakukan berdasarkan gambar. Baik anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Ada 4 gambar ya nak ya. Nah, kita bisa membuat cerita melalui keempat gambar ini nak. Judulnya pemanfaatan air hujan. Sore ini hujan turun begitu deras. Hujan merupakan karunia dari Tuhan. Air hujan tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga. Kita dapat menampung air hujan dengan menggunakan wadah.
Air hujan dapat digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar rumah. Menyiram tanaman di sekitar rumah juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, hidup kita juga bertambah sehat. Air hujan juga dapat digunakan untuk mencuci sepeda dan sepeda motor. Sepeda dan sepeda motor menjadi bersih. Mencuci sepeda dan sepeda motor menggunakan air hujan lebih menghemat persediaan air bersih yang ada di rumah kita. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak ibu guru semuanya bisa memahaminya dengan baik ya. Tugas anak-anak ibu guru di rumah, silakan anak. Demikian tadi anak-anak sekalian, sudah kalian dengarkan video pembelajaran dari link YouTube. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Demikianlah tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih pada anak-anak karena sudah belajar dengan baik, dan sampai di sini mohon maaf apabila ada kesalahan, dan Bapak akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.